fokus perhatiannya Protagoras. Protagoras ini kan kaum sofis. Kaum sofis itu fokusnya tidak pada mencari mana yang benar, tapi justru fokus perhatiannya kepada bagaimana kebenaran itu senantiasa punya keterkaitan, punya relasi dengan situasi dan tujuan ketika kebenaran itu disampaikan. Jadi orang-orang sofis itu prioritas utamanya bukan pada kebenaran atau menemukan kebenaran, tapi bagaimana caranya menggunakan kebenaran itu sesuai tujuan yang diinginkan. Ini fokusnya orang sofis. Jadi makanya tadi saya bilang hari ini kita banyak yang ada di titik ini, khususnya ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam situasi pertarungan wacana yang banyak kita temukan di media-media sosial. Orang itu ternyata fokusnya bukan pada kebenarannya atau menunjukkan inilah yang benar, tapi sebagian besar kita justru lebih fokus pada bagaimana caraku menggunakan kebenaran ini untuk mendukung tujuanku, keinginanku, cita-citaku, kelompokku, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti kalau disambung-sambungkan bisa ketemu wacana post-truth yang hari ini menggila. Jadi makanya disebut post-truth. Post-truth itu kan melampaui kebenaran. Jadi fokusnya tidak lagi kebenaran, tapi sejauh mana aku bisa menggunakan kebenaran ini untuk kepentinganku. Yang kepentingan itu bukan lagi kebenarannya, tapi kepentingan itu ya sesuai targetku, tujuanku. Mengapa punya pandangan semacam ini? Ya karena setiap sofis meyakini bahwa kebenaran itu sesuatu yang tergantung kepada ruang dan waktunya, kepada ruang dan budayanya. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut mutlak. Yang ada selalu kebenaran versi-versi siapa. Oh ini benar versi dia, sementara kalau ini benar versiku. Nah ini pandangannya kelompok sofis, termasuk Protagoras. Jadi bagi Protagoras, dia mempertanyakan apakah ada kebenaran yang absolut. Karena menurut dia kebenaran itu sifatnya perspektif, sesuai siapa yang melihat. Nah ini pandangannya Protagoras. Nah dari situ nanti Protagoras mengkritik para filosof sebelumnya. Yang populer sekali adalah kritiknya Protagoras pada para filosof dari Elia, seperti Heraklitos dan kawan-kawan yang dulu juga pernah kita bahas. Jadi para filosof yang dikritik oleh Protagoras ini, khususnya filosof Elia ini, mungkin juga sama dengan pandangan kita hari ini, punya pandangan para filosof ini bahwa antara rasa dan pemikiran itu dua hal yang berbeda. Kalau rasa itu subjektif, kalau pemikiran itu objektif. Kita kan selalu begitu. Kesan pribadi kita menganggapnya subjektif. Sementara pemikiran kita menganggapnya objektif. Jadi para filosof zaman itu juga punya pikiran seperti ini. Nah, Protagoras sebaliknya. Bagi Protagoras, dia tidak setuju kalau akal itu objektif dan universal. Justru akal itu ada di bawah rasa yang tadi dianggap subjektif.
bagi Protagoras, ukuran kebenaran itu justru ya aspek kesan atau rasa masing-masing orang tadi, bukan aspek objektifnya. Contohnya, mudahnya begini wes. Misalnya ini, saya tidak tahu di tempatnya teman-teman malam ini situasinya seperti apa. Kalau saya bilang begini, wah malam ini hawanya agak panas ya. Loh, pernyataan saya malam ini hawanya agak panas itu benar. Kenapa? Aku ngalami sendiri dan merasakan sendiri. Tapi ini kan tidak objektif dan tidak universal, tapi benar. Wong aku ngalami sendiri, aku merasakan sendiri. Nah, mungkin teman-teman di rumah punya kesan yang berbeda. Wah, malam ini kok agak dingin ya Pak. Nggak seperti biasanya. Saya bilang agak panas, sampean bilang agak dingin. Kita sama-sama benar. Mengapa? Karena dasarnya adalah pencerapan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Jadi inilah makanya menurut Protagoras ya, justru kebenaran itu berawal dari kesan pencerapan setiap orang. Jadi masing-masing kita menghayati hidup ini kan versi-versi sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Jadi bagi saya enak, bagi teman-teman tidak enak. Suara saya ini mungkin bagi teman-teman, wah Pak Faiz kok suaranya lembut sekali, enak didengarkan. Tapi yang lain, Pak Faiz kok suaranya pelan sekali, harus susah payah ini untuk mendengarkannya. Dua kesan yang berbeda tapi sama-sama benar. Wong kalian yang tidak setuju menangkapnya seperti itu, yang setuju juga menangkap seperti itu. Jadi kebenaran itu ya ukurannya pemahamanmu, pencerapanmu sendiri. Ukurannya orang lain tidak bisa dipakai untuk ukuran. Jadi ini cara berpikir yang ada dalam konsep epistemologinya Protagoras. Nah, tadi saya bilang hari ini kan kita banyak yang punya pandangan seperti ini. Yang kebenaran itu ya sesuai versinya masing-masing. Makanya nanti terkenal sekali kalimat dari Protagoras, man is the measure of all things, of things that are, that they are, of things are not, that they are. Jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu, baik segala sesuatu yang ada seperti adanya, atau segala sesuatu yang tidak ada seperti ketiadaannya. Ukurannya manusia. Baik, buruk, benar, salah, apapun yang ada, kata Protagoras, itu kan yang memutuskan manusia. Bahkan sampai nanti wilayah ketuhanan, Tuhan itu ada atau tidak, kan yang memutuskan manusia. Ukurannya manusia. Man is the measure of all things. Manusia adalah ukurannya segala sesuatu. Ini membalik, kita bulan lalu kan membahas tentang etika lingkungan itu, yang wanti-wanti bener, jangan sampai manusia itu adigang, adigung, adiguno, merasa di atas alam. Protagoras justru sebaliknya, ukurannya tetap manusia. Kalau manusia merasa dirinya bagian dari alam, jadilah itu. Atau manusia merasa dirinya di atas alam, jadilah itu. Ukurannya manusia. Jadi makanya, man is the measure of all things. Manusia itu ukurannya segala sesuatu. Mungkin kita keberatan dengan pernyataan ini, tapi nanti dulu, kita selami dulu. Kalau tiba-tiba kita keberatan, nanti kita tidak ketemu manfaatnya man is the measure. Nah, kalau Plato menafsirkan kalimatnya Protagoras ini, karena kita sebenarnya mengetahui gagasan-gagasan Protagoras ini sebagian besar jasanya Plato.
Jadi di antara dialog-dialognya Plato itu ada yang judulnya Protagoras. Yang di situ banyak fragmen-fragmen dialog antara Protagoras dan gurunya Plato, yaitu Sokrates. Bahkan kesannya, jadi kayak Sokrates ini kan cara berpikirnya biasanya agak nyindir, agak ironi, agak kepada anak-anak muda, provokasi dan macam-macam. Tapi kepada orang sofis ini biasanya agak keras kritiknya. Nah, kalau dalam kalimat-kalimatnya Plato itu terasa di antara jajaran tokoh-tokoh sofis ini yang paling dihargai, yang paling dimuliakan ini ya Protagoras. Karena dianggap cara berpikir, wawasan-wawasannya, cara dia mengajukan argumen itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Ini teman-teman boleh membaca di dialognya Plato itu kan. Kalau naskah-naskah kuno Barat ini kan mudah, downloadnya gratis. Boleh cari yang judulnya Protagoras. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya Plato seperti apa man is the measure ini. Jadi man is the measure ini katanya Plato, maksudnya manusia itu manusia di level individunya. Jadi manusia di level dirinya sendiri. Berarti apa? Yo, manusia ukuran bagi segala sesuatu itu untuk pengetahuan-pengetahuan di level individu. Jadi untukmu sendiri. Jadi maksudnya itu katanya Plato. Yo, di level individu yo berarti kebenaran itu sesuatu yang aku pahami, aku rasakan, aku percaya. Kebenaran itu ya versiku. Setiap orang adalah ukuran bagi pemahamannya sendiri. Jadi man is the measure itu kebenaran adalah segala yang aku pahami dan ukurannya adalah pemahamanku sendiri. Itu man is the measure of all things. Misalnya saya melihat sesuatu kemudian saya simpulkan A, ya itu benar, tapi benar versiku. Teman yang lain kemudian melihat sesuatu menyimpulkan B, ya itu benar, tapi benar versi dia. Fakta ini mungkin menggelisahkan bagi kita karena kita itu kan terbiasa dengan pernyataan kebenaran itu satu dan tunggal. Bahwa kebenaran itu ya itu, tidak boleh orang keluar dari kebenaran ini. Ini di gaya Sokrates dan kawan-kawan kan juga begitu, ada keutamaan, ada kebijaksanaan, ya itu, kalau di luar itu tidak. Nah, Protagoras justru menyadarkan enggak, manusia di level individu itu punya ukuran-ukurannya sendiri yang bisa beda-beda. Maka kebenaran itu ya parameternya, ya versinya masing-masing. Berarti kalau kita ambisinya manusia itu punya pemahaman yang sama, satu seluruh dunia sama, apalagi itu akan berat hidup kita. Karena secara hakiki kalau versinya Protagoras, kebenaran itu ya versinya masing-masing orang, bukan kebenaran satu yang disepakati semua orang. Kalau kita ingin kebenaran satu yang disepakati semua orang, ya hidup kita akan berat, menderita, mungkin kita gelisah terus. Hasilnya terus konflik-konflik terus, karena kita tidak ngakui kebenaran orang lain. Kemungkinan orang lain juga benar, itu kita tutup. Nah, ini menurut saya hikmahnya kalimatnya Protagoras yang pertama ini bisa kita tarik hari ini. Paling tidak kita bisa menerima orang itu memang punya kebenarannya sendiri-sendiri, sesuai yang dia pahami, sesuai sudut pandangnya sendiri, sesuai perspektifnya sendiri. Oke, dari titik ini memang ada hikmahnya. Tapi apa terus tidak bisa dikritik, Pak? Gagasannya Protagoras ini rasanya kok agak ganjel ya, Pak? Nah, kita lihat sekarang. Ya memang
kritik terhadap gagasan man is the measure of all things ini ya sudah banyak dilakukan. Kalau dalam filsafat ada faham namanya solipsisme. Solipsisme itu isinya sama dengan pandangannya Protagoras tadi, bahwa pengalaman pribadi masing-masing orang itulah yang jadi landasan pengetahuan. Solipsisme itu dari kata-kata solus yang artinya sendiri dan ipse yang artinya diri. Jadi diri sendirilah dasarnya kebenaran itu. Itu namanya solipsisme. Nanti solipsisme ini ada dua. Ada solipsisme epistemologi, ada solipsisme ontologi. Kalau solipsisme epistemologi ini ya isinya bahwa pengetahuan atau kesadaran manusia yang dianggap benar oleh dia itu ya hasil pemahaman atau pencerapannya sendiri. Nah, ada solipsisme ontologis. Kalau solipsisme ontologis itu segala sesuatu yang ada itu sebenarnya ada karena kita yang menciptakannya, karena kesadaran kita. Ini namanya solipsisme ontologis atau metafisik. Ini nanti gagasan ini kalau dalam filsafat modern dipakai misalnya oleh Immanuel Kant untuk menjelaskan tata kerja epistemologi dan ontologi yang nanti dikenal dengan nama fenomenalisme. Nah, ini kajian malam hari ini banyak istilah-istilah filsafatnya ya, tidak apa-apa. Teman-teman paling tidak nambah wawasan. Fenomenalisme itu begini loh, tak kasih ilustrasi ya. Kalau fenomenalisme itu pandangan bahwa segala sesuatu yang kita tahu itu levelnya fenomena. Fenomena itu dia ada ketika berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Jadi misalnya ya, HP yang saya pegang ini, teman-teman tidak lihat ya saya pegang HP. Kalau kajian langsung ketemu di masjid bisa sebenarnya dilihat. Nah, HP yang saya pegang ini ada karena saya pegang, saya cermati, saya paham. Kalau tidak ada satu orang pun di dunia ini menyadari atau mengetahui adanya HP ini, maka HP itu tidak ada. Itu pandangan fenomenalisme. Jadi dalam pandangan ini adanya sesuatu itu tergantung kita manusia. Ini mirip pertanyaan begini misalnya. Sering saya contohkan begini. Candi Borobudur itu seandainya tidak ada satu orang pun di dunia ini tahu ada candi sebesar itu, candi itu ada atau tidak? Kita kan mesti jawab ada lah Pak. Pasti dia tetap ada di situ. Loh, kita berani bilang ada kan karena sudah tahu kalau itu ada. Kalau misalnya memang belum ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Kalau saya kemudian tiba-tiba tanya atau berkata di Magelang itu ada candi besar sekali, besarnya mungkin ngalah-ngalahi sak desa dan tinggi. Itu kan kita mesti ala Pak omong kosong. Katanya siapa sih Pak? Bapak kok mimpi? Karena kenapa teman-teman bantah nganggap nggak ada? Karena belum ada satu orang pun yang tahu. Jadi adanya sesuatu itu ternyata tergantung manusia yang mengadakan dalam tanda petik, membuat dia ada, hadir. Jadi ini nanti pengembangan dari doktrin solipsisme ini, ternyata adanya sesuatu itu tergantung manusianya. Dia ada atau tidak, diakui ada, dipahami ada atau tidak oleh manusianya. Kalau tidak ada satu pun orang mengakui keberadaannya, ya dia tidak ada.
Sama seperti ilustrasi Candi Borobudur tadi, tidak ada. Nah, ini solipsisme ontologis namanya. Adanya sesuatu itu bergantung kepada pencerapan atau kesadaran manusia tentang sesuatu itu. Makanya kalau dalam teorinya Immanuel Kant itu kan ada konsep sesuatu apa adanya, yang asli, yang sejati itu tidak ada. Sesuatu itu selalu saja sesuatu menurutku, menurutmu, menurut seseorang. HP ini aslinya seperti apa sih? Kita tidak akan tahu. Selalu saja yang kita tahu itu HP menurutku. HP sejauh yang aku pahami. Terus kita bilang, loh kok bisa Pak? HP itu kan hakikatnya alat komunikasi. Ya, kesimpulanmu bahwa HP itu alat komunikasi itu kan versi. Mungkin orang lain nggak menyimpulkan itu. Mungkin adikmu yang kecil nggak menyimpulkan HP ini alat komunikasi. Mungkin bagi dia alat main game saja. Jadi aslinya barang ini seperti apa? Yo, tergantung menurut siapa. Siapa yang memahami, siapa yang mencerapnya. Inilah doktrin fenomenalismenya Immanuel Kant. Bahwa barang apa adanya itu tidak akan ketemu. Yang selalu kita temukan sesuatu menurutku, sesuatu menurutmu, sesuatu menurut dia, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya melanjutkan man is the measure of all things tadi. Ternyata ukurannya segalanya, ada atau tidaknya, kualitasnya apa, itu ya manusia, yang membunyikan manusia. Dunia ini indah apa tidak indah, manusia yang membunyikan. Pandemi ini manfaat atau mudarat, manusia yang membunyikan. Oke, semoga sampai di titik ini teman-teman sedikit-sedikit bisa menangkap. Nah, cuma memang pandangan seperti inilah nanti yang melahirkan, kalau di dunia modern muncul nanti egoisme, individualisme, antroposentrisme yang kemarin kita banyak singgung di etika lingkungan, termasuk rasisme. Rasisme itu kan ketika orang merasa rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik, sementara suku sana juga rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik. Karena merasa masing-masing ukuranku lah yang berlaku, kebaikan versiku lah yang harus diterima. Jadi muncul egoisme, individualisme. Orang kemudian merasa aku akan selalu benar, karena kebenaran itu versi-versi, berarti kebenaranku juga harus diterima. Dan antroposentrisme. Antroposentrisme itu berarti budaya atau peradaban yang dibangun hanya dengan mempertimbangkan aspek manusianya. Ini berawal dari man is the measure of all things. Jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu. Ternyata ada efeknya ketika berlebihan. Makanya sering saya bilang wawasan-wawasan seperti ini itu sampai di level tertentu. Kalau memang ruang, waktu, momen, situasinya pas benar. Tapi ketika bablas agak berlebihan, biasanya melahirkan kerusakan-kerusakan. Termasuk man is the measure of all things. Jadi yang pertama itu, jadi kalau ada yang tanya kritiknya, dia akan melahirkan solipsisme. Solipsisme ini nanti yang menjadi akar munculnya egoisme, individualisme, rasisme, antroposentrisme, dan lain sebagainya. Terus, itu keberatan pertama. Ada keberatan kedua. Keberatan maksudnya kritik terhadap man is the measure of all of things, yaitu peritro dalam bahasa Yunaninya, atau self-refuting. Pernyataan ini kontradiktif kalau direnungi agak panjang. Ini
yang punya gagasan self-refuting ini untuk mengkritik pernyataannya Protagoras itu ya antara lain Demokritos, Plato, dan juga Aristoteles. Jadi apa sih self-refuting itu? Self-refuting itu maksudnya tertolak sendiri. Misalnya begini, tertolak sendiri itu misalnya pernyataan tadi, manusia adalah ukuran dari segalanya. Man is the measure of things. Ada. Berarti kalau dibuat jadi pernyataan manusia adalah ukuran segalanya, itu benar. Tapi kalau misalnya ada orang punya pernyataan berbeda, bagaimana? Misalnya saya bilang, manusia adalah bukan ukuran segalanya. Kalau ada orang ngomong seperti ini kan perspektifnya dia atau perspektif saya. Kalau saya ngomong tadi, manusia bukan ukuran segalanya. Kenapa saya ngomong begini? Ya pemahamanku begini. Kalau pakai teorinya Protagoras tadi, berarti kan aku punya versi kebenaran yang berbeda. Berarti kan aku harus diterima juga. Katanya kebenaran kan sesuai versinya masing-masing orang, sesuai pencerapannya masing-masing orang. Kalau saya punya pandangan manusia bukan ukuran segalanya, kan berarti harus diterima juga. Kalau pendapatku ini harus diterima juga, berarti self-refuting. Self-refuting itu ternyata bisa membatalkan pandangannya Protagoras tadi, bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Ya, ini kalau filsafat itu senang main-main dengan logik seperti ini. Jadi ada kontradiksi dalam pernyataan itu. Bagaimana dia berhadapan dengan pernyataan yang sebaliknya. Mau tidak mau kan kalau ada perspektif yang sebaliknya juga diakui sebagai kebenaran. Tapi kalau pernyataan ini diakui sebagai kebenaran, dia memfalsifikasi, menggugurkan kebenaran sebelumnya. Itu persis seperti problem apakah kita harus demokratis pada orang yang tidak demokratis, anti demokrasi. Nah, ini kan juga sulit kita secara logis loh ya untuk menjawabnya. Kalau secara ideal, ideologis mudah. Kalau secara logis kita sulit menjawab apakah kita harus demokratis juga pada orang yang tidak demokratis atau anti demokrasi. Sama dengan pernyataannya Protagoras ini. Manusia adalah ukuran segalanya. Kebenaran itu harus kita akui, versinya masing-masing orang. Nah, sekarang kalau saya bilang manusia bukan ukuran segalanya, berarti kan kebenaranku harus juga diakui. Berarti dia juga harus bilang, oh iya, menurut perspektifmu berarti itu kebenaran. Tapi kalau ini diakui juga, berarti man is the measure of all of things tadi juga harus diterima. Kalau dalam konteks tertentu dia tidak benar, tidak valid. Karena kebenaran yang sebaliknya juga kan harus diakui. Mengapa kok kebenaran sebaliknya harus diakui? Karena asumsinya semua kebenaran harus diakui. Ini namanya self-refuting. Ini zaman dulu awal-awal ngaji filsafat ketika membahas logika ini banyak. Saya contohkan hal-hal yang self-refuting ini. Yang saya ingat misalnya begini. Kalau saya bilang misalnya, ini cuma contoh ya, ini kalimat-kalimat kontradiktif. Kalau dalam bahasa filsafat ini model-model berpikir tautologis yang bulat. Misalnya, kalau saya bilang semua orang Indonesia itu bodoh, pembohong semua. Nah, saya bilang begini, kalau saya bilang semua orang Indonesia itu pembohong, padahal kenyataannya saya juga orang Indonesia. Loh, pernyataanku semua orang Indonesia pembohong itu berarti kan kena juga pada diri saya. Aku orang Indonesia, berarti aku juga pembohong kan? Kalau aku juga pembohong, berarti pernyataanku juga tidak boleh dipercaya karena pernyataanku bohong. Berarti kalimatku semua orang Indonesia pembohong itu salah.
Kalau pernyataan ini salah, berarti yang benar kan sebaliknya. Semua orang Indonesia jujur. Tapi kalau semua orang Indonesia jujur, saya kan juga orang Indonesia tadi. Berarti saya kena juga hukum jujur. Berarti yang saya sampaikan jujur. Kalau yang saya sampaikan jujur, berarti kalimatku yang awal tadi, semua orang Indonesia pembohong, benar. Tapi kalau itu benar, kena saya lagi, berarti saya pembohong. Dan seterusnya, bulat ya. Ini namanya tautologi. Ini mungkin kapan-kapan kita bikin sesi lagi tentang cara berpikir dan kesesatannya.